Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rey Aditya, mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten. Dalam hal ini kami mengambil studinya yaitu Kabupaten Batanghari. Teman-teman sekalian, sebelum kita eh, memasuki jenis-jenisnya, eh, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu pajak dan seberapa penting pajak bagi pemerintah Kabupaten Batanghari. Jadi teman-teman, pajak itu merupakan iuran wajib warga negara baik individu maupun dalam bentuk perusahaan yang diberikan kepada negara guna membiayai eh, pembangunan dan juga menjalankan program-program pemerintahan seperti itu. Dalam hal ini, pajak adalah salah satu sumber pendapatan yang paling penting bagi pemerintah kabupaten, yang mana digunakan untuk membiayai program, layanan, dan juga pembangunan infrastruktur, teman-teman. Jadi, pada teman-teman semuanya, jangan lupa untuk membayar pajak ya, teman-teman. Oke, langsung saja kita memasuki pajak yang pertama, yaitu pajak hotel. Nah, pajak hotel ini adalah eh, pajak yang dipungut eh, dipungut oleh pemerintah kabupaten, di mana pajak hotel ini eh, adalah pajak yang diambil dari pelayanan atau yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang kelengkapan seperti gym, kolam renang, dan lain-lain seperti itu, teman-teman. Nah, dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan juga retribusi, serta PP Nomor 55 Tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Adapun penetapannya ialah paling tinggi sebesar 10%. Kemudian ada juga pajak restoran. Nah, pajak restoran ini adalah pajak yang diambil dari restoran, teman-teman. Nah, apa sih itu restoran? Eh, Restoran itu ialah tempat kita menyantap hidangan, makanan, atau minuman. Nah, jadi eh, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 2009 tentang pajak daerah dan retribusi kepariwisataan, objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Nah, pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli. Adapun dasar pengenaannya ialah eh, pajak dan restoran, jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran. Nah, penetapan tarif pajaknya paling tinggi 10%, teman-teman. Kemudian juga selanjutnya ada pajak hiburan. Nah, pajak hiburan ini adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan. Nah, disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Adapun dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan dan jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga tiket yang cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. Nah, objek hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut biaya hiburan. Salah satunya ataupun beberapa di antaranya tontonan film, pergelaran musik seperti konser dan lain-lain, ada kontes kecantikan, diskotik, sirkus, pasar malam, mainan biliar, bowling, dan lain-lain seperti itu, teman-teman. Dan juga termasuk pertandingan olahraga, misalnya pertandingan eh, bola kaki. Adapun tarif pajak yang ditetapkan paling tinggi sebesar 35%. Lalu teman-teman, selanjutnya adalah pajak reklame. Nah, pajak reklame ini eh, disesuaikan
juga dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi. Objek pajak reklame adalah penyelenggaraan reklame, eh, meliputi reklame papan, reklame kain, reklame stiker dan selebaran, serta juga reklame peragaan dan film. Selanjutnya teman-teman yaitu pajak penerangan jalan. Nah, di pajak penerangan jalan dipungut atas penyediaan tenaga listrik. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh sumber lain. Dasar pengenaannya ialah eh, nilai jual tenaga listrik disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tarif listrik yang dihasilkan dari sumber lain, misalnya PLN atau badan usaha listrik lainnya. Kemudian teman-teman, eh, pajak yang selanjutnya ialah pajak mineral bukan logam dan batuan. Nah, dipungut pajak ini atas tarif pajak ini yaitu diterapkan paling tinggi 25%. Objeknya ya, objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, eh, garam batu, grafit, gips, kalsit, kaolin, magnesit, dan mika, serta mineral bukan logam dan batuan lainnya yang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. Kemudian teman-teman ada juga pajak parkir. Nah, pajak parkir ini eh, diselenggarakan oleh penyelenggara tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha seperti itu teman-teman, termasuk penyediaan tempat menitipkan kendaraan dan lain-lainnya. Adapun wajib pajak parkir ini adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Dasar pengenaannya adalah jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Jumlahnya seharusnya dibayar, eh, maksud saya jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir. Kemudian juga teman-teman ada pajak sarang burung walet. Pajak sarang burung walet ini dipungut atas pengambilan dan pengusahaan sarang burung walet. Nah, jadi kalau teman-teman saudaranya ada yang mempunyai sarang burung walet itu dikenakan pajak atas nilai jual burung walet, dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum dan sarang burung walet dengan volume sarang. Adapun eh, disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pendapatan daerah, maka pajaknya di tarif pajaknya ditetapkan paling tinggi sekitar 10%. Kemudian juga ada pajak air tanah. Nah, pajak air tanah ini ditetapkan paling tinggi 20%. Nah, adapun objeknya adalah pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Jadi ketika kita mengeksploitasi air tanah, maka itu akan dikenakan pajak. Nah, sedangkan subjeknya ialah eh, orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan, pemanfaatan, pengeksploitasian air tanah, begitu teman-teman. Selanjutnya juga ada pajak bea perolehan tanah dan bangunan. Nah, dengan nama bea perolehan hak tanah dan bangunan, dipungut pajak atas perolehan hak tanah atau bangunan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Objek pajak ini ialah perolehan hak tanah atau bangunan. Nah, perolehan hak tanah dan bangunan meliputi pemindahan hak, kemudian juga pemberian hak baru, dan juga salah satunya contohnya ialah hak guna usaha, hak guna bangunan, dan juga hak pakai. Nah, objek pajak ini adalah orang atau lembaga yang melakukan transaksi perolehan atas tanah dan bangunan seperti itu teman-teman. Kemudian juga ada pajak bumi dan bangunan perdesaan dan juga perkotaan. Nah, dengan nama pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dipungut
atas kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan tanah dan bangunan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan juga retribusi daerah. Nah, pajak bumi dan bangunan perdesaan atau perkotaan adalah bumi atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai, dimanfaatkan oleh orang pribadi ataupun badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Subjek pajak bumi dan bangunan pedesaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atau bumi dan menguasai ataupun memanfaatkan bangunan. Nah, dasar pengenaan pajak bumi bangunan adalah NJOP. Nah, besarnya NJOP setiap 3 tahun, kecuali objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Penetapan besarnya NJOP ditetapkan langsung oleh bupati. Nah, begitu teman-teman. Jadi itulah tadi jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten. Dalam hal ini yaitu pemerintah Kabupaten Batanghari. Jadi ada beberapa pajak tadi, di antaranya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, ada pajak parkir, ada pajak sarang gunung walet, ada pajak air tanah, ada pajak biaya perolehan atas tanah dan bangunan, kemudian ada pajak bumi dan bangunan perdesaan atau perkotaan. Jadi saya harap teman-teman dapat mengerti apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf dan saya menerima koreksi dari teman-teman semuanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.